Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiawan, asal LPTK dari Universitas Kuningan, NIM 202521502666, asal instansi Sekolah Dasar Negeri Takokak. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan ujian kinerja video pembelajaran di kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Takokak. Oke anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali segala sesuatu kegiatan dengan membaca doa. Untuk ketua kelas silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap. Kemudian mari kita baca doa mulai. Sholawat busro 2 kali ya. 1, 2, 3. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busra salatan tubassiruna biha wa yamina tajila yaumil akhirah. Terima kasih ya, Pot ya. Oke anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran, coba kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu. Siapa yang berani jadi dirijen di depan? Kaila, boleh silakan di depan. Oke, semuanya berdiri ya. Semuanya berdiri ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, sebelum dilanjutkan, Bapak ingin mengecek dulu kehadiran kalian hari ini ya. Yang Bapak sebutkan namanya bilang hadir sambil angkat tangan ya. Andira, Andini, Arasya, Asep, Dia, Chelsea, Fahri. Oke, semuanya hadir ya? Oke. Coba Bapak ingin melihat semangat kalian ya. Tepuk semangat. Coba semangat, tapi Bapak ingin melihat satu lagi lebih semangat, siap? Coba tepuk semangat. Oke, coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke ya. Coba siapa yang tadi sebelum berangkat ke sekolah sarapan dulu? Coba tangan. Ada yang sarapan, ada yang enggak. Oke.
Oke, coba turunkan lagi. Yang tidak sarapan siapa? Oke. Coba maka harapkan untuk kedepannya semuanya sarapan ya, supaya apa? Supaya kalian belajarnya lebih fokus lagi. Oke. Kemudian kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kita itu harus makan? Biar sehat. Biar sehat. Siapa lagi? Biar kita mendapatkan energi. Biar mendapatkan energi. Biar tidak pingsan. Biar tidak pingsan. Apa lagi? Biar kuat. Biar kuat. Biar semangat. Biar semangat. Apa lagi? Biar tidak lemas. Biar tidak lemas. Ada lagi? Biar fokus belajar. Oke, semuanya betul, jawabannya bagus. Supaya fokus belajar, supaya kuat, supaya bisa mendapatkan energi. Kalau tidak makan, mungkin kita akan lemes ya, belajarnya juga nggak akan fokus. Oke. Kemudian, selain manusia, kan hewan juga membutuhkan makan, sama seperti kalian ya. Kalau hewan tidak makan, sama hewan juga akan lemas, ya tidak punya energi. Jadi sama manusia dan hewan memerlukan makanan. Ya. Oke, sebelum ke pembelajaran berikutnya, di sini Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Ya. Kami perhatikan. Yang pertama, melalui tayangan video, kalian bisa menentukan hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Ya. Kemudian dengan menggunakan media roda putar, nanti Bapak akan menggunakan, kalian juga akan menggunakan media roda putar dalam rantai makanan dan juga diorama. Tujuannya untuk menganalisis peran makhluk hidup. Ya. Kemudian melalui kegiatan diskusi, nanti kalian akan Bapak instruksikan untuk belajar diskusi, ya, untuk membuat contoh rantai makanan pada suatu ekosistem. Oke. Nah, kemudian sebelumnya Bapak di sini akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Kalian simak baik-baik. Tapi sebelumnya di meja kalian sudah ada buku paket belum? Buku dikasihnya? Silakan dibuka bab 2 di sana ada. Oke, kalau sudah ada bab 2 harmoni dalam ekosistem. Sebelumnya diperhatikan dulu video pembelajaran berikutnya. Mari mengenal rantai makanan. Hai, aku Gigi, seekor kemiri. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivore, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan mencari rata-rata dalam rantai makanan ya. Sampai jumpa lagi. Coba perhatikan. Sudah nontonnya sudah? Apa yang sudah kalian tonton tentang apa barusan?
apalagi? Karena itu mangsanya. Apalagi? Kira-kira selain dia lapar, karena itu mangsanya apalagi? Supaya dia bisa mendapatkan energi. Sama seperti manusia juga butuh makan. Kalau tidak makan, lemes, ya. Sama hewan juga seperti itu, termasuk ular, makan tikus, tetap tujuannya supaya dia mendapatkan energi. Coba bayangkan kalau misalkan tikus tidak dimakan oleh ular, apa yang akan terjadi? Kira-kira apa? Ularnya akan mati. Terus apa yang akan terjadi pada tikus? Tikusnya akan banyak karena tidak ada yang makan tikus, ya. Termasuk di kita di Takokat ini banyak mayoritas yang penduduknya sebagai petani, ya. Seperti yang nanam padi, rata-rata nanam padi itu sangat bermanfaat ketika keluar makan tikus, karena kan tikus itu hama, ya, merusak padi. Otomatis kalau misalkan keluar makan tikus, petani juga terbantu membasmi hama tikus, ya. Paham nggak? Oke. Sekarang setelah nonton video, Bapak akan menyampaikan materi, masih di materi tentang rantai makanan. Perhatikan, ya. Oke. Di sini rantai makanan kelas 5, ya, di bab 2. Oke. Dan apa itu rantai makanan? Siapa coba yang mau membacakan pengertian rantai makanan? Siapa? Chelsea mau? Oke, coba Chelsea baca rantai makanan adalah. Nah, rantai makanan adalah, kelihatan nggak? Rantai makanan adalah urutan perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Produsen itu apa? Konsumen itu apa? Nanti Bapak jelaskan, ya. Berikutnya, setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk hidup. Ya. Kalian makhluk hidup bukan? Makhluk hidup memerlukan makan, karena salah satu ciri dari makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Kemudian contoh sederhananya adalah rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak dimakan oleh ular. Ini adalah contoh dari rantai makanan, ya. Oke, ya. Nah, tadi kan ada yang disebut produsen, ada yang disebut konsumen. Nah, produsen atau bisa dikatakan pabrik makanan alami. Lihat di sini. Ada gambar apa ini? Gambar pohon, gambar bunga. Ini gambar apa? Nah, produsen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai penghasil makanan. Produsen mampu mengelola makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan hijau, ya, seperti rumput, bunga, sayur, itu termasuk produsen. Termasuk apa? Produsen. Coba lebih semangat, termasuk apa? Produsen. Oke, berikutnya. Nah, ada yang disebut konsumen. Nah, kalau konsumen itu bisa dikatakan si pemakan, ya. Makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Kayak tadi, rumput dimakan oleh belalang. Belalang termasuk apa? Konsumen. Karena belalang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, ya. Yang jadi produsen tadi rumput, yang jadi konsumen adalah belalang. Lihat. Terbagi menjadi ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 1 herbivora atau pemakan tumbuhan. Seperti kan belalang itu pemakan tumbuhan, termasuk herbivora. Ya. Coba selain belalang, apalagi hewan yang termasuk ke dalam herbivora? Hewan pemakan tumbuhan, apa saja? Ulat, terus belalang, kambing, apalagi? Sapi, apalagi? Kuda, betul, pintar. Oke, lihat ke depan. Setelah tingkat 1 ada konsumen tingkat 2. Biasanya tingkat 2 itu adalah karnivora atau pemakan daging. Contohnya hewan apa saja yang termasuk dalam karnivora? Singa, betul, apalagi? Harimau, apalagi? Buah,
pemakan segala. Ya. Siapa yang sering nonton film-film SpongeBob? Tahu tokoh plankton? Ukurannya besar atau kecil? Kecil. Nah, plankton itu diambil dari salah satu makhluk hidup yang ada fitoplankton, ada zooplankton. Nah, kalau fitoplankton ini termasuk dalam jenis tumbuhan, kalau zooplankton termasuk jenis hewan. Kira-kira plankton yang ada di SpongeBob itu makhluk tumbuhan atau hewan? Hewan. Berikutnya, Bapak di sini membawa media roda putar rantai makanan. Ya. Nanti tugasnya, Bapak ini ada 8 orang yang maju ke depan, boleh siapa saja. Nanti kalian akan ke bagian pilih salah satu makhluk hidup di sini. Ada yang rumput, ada yang katak. Ya. Nanti Bapak ingin melihat kalian membentuk rantai makanan menggunakan tali. Paham nggak? Oke, siapa yang berani ke depan? Angkat tangan. Oke, coba 8 orang boleh maju ke depan, silakan. Oh, baik. Berapa orang? Udah 8 orang? Baik, saya lagi dikit. Oke, sebelumnya tepuk tangan dulu buat teman kalian yang berani maju ke depan. Nah, tugasnya silakan. Satu orang pegang, Bapak yang pegang ya. Chelsea putar atau putarnya. Bagian apa? Belalang, silakan ambil belalang. Ambil. Nah, kita apa? Sayur. Di antara teman-teman kalian, coba diangkat gambarnya, diangkat ke teman kalian. Siapa yang menjadi produsen? Ilham sebagai ada tanaman sama Devita ya, silakan dipegang dulu Devita. Ilham. Kira-kira siapa yang makan sayur di antara makhluk hidup di sini? Nah, terus berikutnya yang makan belalang biasanya apa? Kakak atau kodok di sini. Nah, lihat ini ada satu contoh rantai makanan. Tepuk tangan buat teman kalian. Sekarang di sini kalian tahu tidak lagu Kambing Saya? Tahu? Oke. Sekarang liriknya kita ganti menjadi lirik rantai makanan. Tetapi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus saya. Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati menjadi bubuk oleh tanaman padi. Sebelum kita melanjutkan kegiatan berikutnya, silakan kalian duduk yang rapi. Oke, tangannya semuanya simpan di paha. Kita di sini. Oke, kita relax dulu. Tarik nafas lewat hidung. Buang lewat mulut. Oke, Bapak akan membagikan data ini tentang rantai makanan ya. Di sini kan ada 4 kelompok. Bapak sudah membaginya menjadi 4 kelompok. Tapi di sini belum ada nama kelompoknya. Nah, kalian silakan diskusikan nama kelompoknya apa, nama hewan ya. Silakan diskusikan bersama teman kalian. Nama kelompoknya kelompok apa? Elang. Oke, kelompok elang ya. Ini kelompok apa? Garuda. Kelompok elang, kelompok Garuda. Ini kelompok apa? Tarantula. Kelompok apa? Tarantula. Tarantula itu apa? Apa? Ya, ini apa? Ini kelompok apa? Di sini ada rantai makanan hutan, ada laut, ada sawah. Siapa yang kelompok mana yang mau membuat rantai makanan di hutan? Di hutan ada siapa? Hutan. Oke. Nah,
rantai makanan di laut kelompok mana? Oke. Rantai makanan di sawah. Oke. Jadi ini kelompok 4 buat diorama rantai makanan di sungai ya. Oke. Coba perhatikan dulu. Sebelum kegiatan diperhatikan dulu. Kalian kasih nama anggota kelompok siapa aja ya, ditulis. Kemudian di sini kan ada rantai makanan, contohnya ekosistem laut ya. Kalian gunting gambar ini tempel di sini. Lemnya sudah ada? Sudah ada? Baik, kalau sudah paham tugasnya? Kalau sudah ditempel, kalian isi soal yang di belakang peran molekilnya sebagai apa? Ada yang sebagai proses, konsumen, dan sebagainya. Ya, silakan. Ya. Kelompok kita sudah belum. Oke. Kelompok tarantula. Oke. Sebentar lagi kita presentasikan ya. Sudah semua? Oke. Berarti kelompok kelas sudah beres? Oke. Sebelumnya dicek lagi silakan. Apakah sudah betul? Apakah masih ada yang saya cek lagi? Kalau sudah yakin, angkat tangan kelompok mana yang sudah yakin? Sudah beres, oke. Udah. Tarantula udah. Udah. Oke. Rapi. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, ya. Kalau sudah selesai, Bapak ingin kalian mempresentasikan bukan menjelaskan ya. Ini itu rantai makanan di mana, kemudian rantai makanannya seperti apa, perannya sebagai apa saja. Oke, coba kelompok mana yang sudah siap mempresentasikan? Oke, kelompok Garuda ya. Oke, tangan dulu kelompok Garuda. Dimakan oleh ikan kecil, ikan kecil dimakan oleh ikan besar, ikan besar dimakan oleh ikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tarantula akan menjelaskan rantai makanan di sawah. Oke, silakan. Kami dari kelompok kita akan menjelaskan rantai makanan di sungai. Oke. Pertama ada apa? Kelompok telur dimakan oleh ikan besar, ikan kecil dimakan oleh tangan dimakan oleh buaya, buaya mati menjadi jamur. Oke, tepuk tangan di bawah di JOB. Coba, jadi tadi hasil dari diskusi ada yang di hutan, ada yang di sungai, ada yang mana lagi? Laut, ada lagi? Kawan, ya. Nah, jadi di setiap tempat itu ada yang namanya rantai makanan, ya. Ada yang di produsen, di konsumen, kalian itu sudah paham, ya.
Sudah paham? Oke, sudah paham. Di sini Bapak ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Jadi dikerjakan oleh masing-masing, tidak boleh kerjasama. Oke, silakan kasih nama, kemudian dikerjakan ya. Dikasih nama, kelas, sama jawabannya yang tepat ya dibaca dengan teliti. Yang sudah beres, boleh dikumpulkan depan ya. Ya. Oh, semuanya sudah? Oh, udah? Udah? Oke. Oh. Oke. Lagi? Udah? Oh, udah. Sudah, dikumpulkan ya. Sudah? Siapa lagi yang sudah? Nah, jadi untuk materi hari ini bisa disimpulkan bahwa rantai makan itu adalah hubungan makan memakan antara makhluk hidup. Ada yang sebagai produsen, ada yang sebagai konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan yang ketiga sebagai pengurang atau dekomposer. Ya. Sekarang Bapak ingin kalian merefleksikannya melalui emoji. Silakan yang sudah membuat emojinya ditempelkan ke papan ini. Silakan digunakan. Oh, yang sudah hidup ya. Sebelum kita tutup, ya, Bapak ingin menyampaikan dulu materi pelajaran berikutnya. Jadi untuk pertemuan berikutnya di pelajaran lintas kita akan membahas tentang penyebab kerusakan ekosistem. Ya, jadi hari ini sebelum ditutup kita bahas dulu. Silakan ketua kelas pimpin wali kita. Ya. Karena kita awal dengan doa, itu juga dengan berdoa. Oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim.